Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita akan memulai kajian dengan membaca kitab baru. Judulnya Fadlul Islam dan Nawaqidul Islam. Seperti ini ya bukunya. Semuanya sudah dapat? Belum? Sudah ya? Jangan sampai salah buku. Kemarin sudah selesai yang umur kedua. Baik. Yang belum dapat buku angkat tangan. Belum dapat. Banyak yang belum dapat. Ini ada buku di depan ini. Enaknya gimana? Diberi pertanyaan. Baik. Yang belum dapat tadi? Bapak. Siapa namanya? Andi. Sudah Pak. Pertanyaan. Ada lagi? Bapak dari mana Pak? Dari Godean. Dari Godean. Ada lagi? Bapak? Jumlah anaknya berapa? Tinggal 3 ini. Belum dapat. Tadi kesini naik apa? Dari Jakarta. Belum dapat juga? Belum dapat. Baik. Yang siap untuk rutin ya. Yang dapat hadiah nanti siap untuk ikut sampai selesai. Tinggal 1. Mungkin ibu-ibu ada yang belum dapat? Ibu-ibu. Baik, ini siap untuk mengikuti sampai selesai. Panitia nanti akan memberikan. Alhamdulillah. Yang belum dapat nanti mungkin bisa menghubungi panitia. Baik. Jadi buku ini sebenarnya isinya 2 buku. 1 buku tapi isinya 2 buku. Buku yang pertama judulnya Fadlul Islam, artinya keutamaan dan keindahan Islam. Buku yang kedua judulnya Nawaqidul Islam, yang isinya 10 pembatal Islam. Sehingga orang ketika Islam bisa keluar secara otomatis apabila dia melakukan salah satu dari 10 pembatal itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi aktivitas yang kita lakukan. Insya Allah kita akan baca buku ini sampai selesai. Baik, sekarang kita baca daftar isinya dulu. Di daftar isi halaman yang ketiga, di situ disebutkan pengantar penerbit, nggak usah dibaca ya, sampai poin yang ke berapa itu? Keterasingan tentang Islam dan keutamaan ghuraba sampai peringatan dari bid'ah. Baru setelah itu Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Jadi yang Fadlul Islam daftar isinya dibuat detail, sementara Nawaqidul Islam 10 pembatal Islam tidak dibuat detail untuk daftar isinya. Dan nah, selanjutnya kita langsung masuk ke isi halaman yang ke-6. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad
bin Rashid bin Barid bin Mushrif At-Tamimi, wafat pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berarti kalau sampai sekarang buku ini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Sekarang 1447, beliau wafat di 1206. Kalau dihitung dari tahun wafatnya, berarti buku ini sudah kurang lebih 240 tahun. Lebih dari 240 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bab fadlil Islam. Bab keutamaan Islam. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum, dan aku sempurnakan untuk kalian ni'mati, nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Baik, insyaallah kita akan membersamai satu ayat ini terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak Ibu bisa menyimak hal berikut ini. Bagaimana ceritanya kok ada istilah keutamaan Islam? Ceritanya seperti ini, bahwa kita tahu yang namanya amalan-amalan itu punya keutamaan. Ada aneka amalan, dan amalan dalam syariat itu memiliki keutamaan, punya keutamaan. Sholat ada keutamaannya, puasa ada keutamaannya, bayar zakat juga ada keutamaan, baca Quran, zikir, dan aneka amalan yang kita kenal itu semuanya punya keutamaan. Islam itu termasuk amalan. Islam adalah amalan. Kok bisa Pak Islam termasuk amalan? Karena Allah perintahkan kita untuk berislam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama yang diterima hanyalah Islam, dan selain Islam tidak diterima. Ini contoh salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Termasuk juga Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Adanya perintah berarti Islam itu amalan. Karena perintah itu berarti bisa dilaksanakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu amalan. Dan ini diterima dulu. Islam adalah amalan. Sehingga menjadi muslim berarti saya beramal menjadi muslim. Selanjutnya, karena Islam adalah amalan, maka berislam juga punya keutamaan. Apa keutamaan ketika kita menjadi muslim? Buku ini akan menjelaskan itu. Sehingga dengan mengetahui keutamaan tadi, salah satu di antara pengaruhnya adalah membuat kita jadi semakin cinta dengan agama Islam, membuat kita jadi semakin semangat untuk berislam, membuat kita jadi semakin serius untuk beragama. Karena Islam itu punya keutamaan. Nah, keberadaan keutamaan Islam
akan menjadi apa? Ini akan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai Islam. Yang kedua, semakin semangat menjalankan syariat Islam, sehingga dia akan semakin serius beragama, semakin mencintai agama, semakin semangat menjalankan. Dan itu bisa didapatkan ketika seseorang mengenali fadilah-fadilah yang akan dia dapatkan ketika dia menjadi seorang muslim. Berikutnya, lalu bagaimana bentuk amalan berislam itu? Amalan Islam itu bentuknya apa, Pak? Kalau amalan sholat kan kita tahu, Pak, ya. Kalau amalan zakat kita tahu. Amalan Islam itu bentuknya apa? Bentuk amalan Islam adalah menjalankan semua syariat Islam. Sebab Islam itu isinya syariat. Islam itu isinya syariat. Islam adalah agama, dan agama itu isinya syariat. Syariat itu sendiri apa sih, Pak? Kok dikatakan Islam adalah syariat? Syariat artinya semua aturan yang Allah turunkan untuk hambanya, sehingga Allah berikan perintah, Allah berikan larangan, dan Allah berikan peraturan yang ada di sana. Semua aturan yang Allah turunkan untuk hamba. Berarti berislam sama dengan menjalankan semua aturan yang Allah turunkan untuk hamba. Baik yang bentuknya perintah, yang bentuknya larangan, atau yang bentuknya undang-undang dalam Islam. Undang-undang dalam Islam contohnya bagaimana cara membagi waris dengan benar, bagaimana cara menjalankan praktek jual beli yang benar, bagaimana cara melaksanakan kegiatan bermuamalah dengan benar, dan seterusnya. Itu semuanya adalah peraturan dan undang-undang yang ada dalam Islam. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang tadi kita baca, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku genapkan, aku sempurnakan kepada kalian nikmati, nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Baik. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa syariat Islam telah sempurna. Seperti apa bentuk kesempurnaannya? Coba kita lihat di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam itu sebagai nikmat. Dan Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Pertanyaannya, nikmat yang Allah sempurnakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nikmat agama atau nikmat dunia? Jadi kita mau membicarakan ayat tadi, ya. Quran surat Al-Maidah ayat berapa?
ayat 3. Pertama, dengan nikmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nikmat dunia, ini berupa nikmat materi. Dan ada nikmat agama, ini berupa syariat. Nikmat yang mana yang Allah sempurnakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikmat dunia atau nikmat agama? Nikmat agama. Allah menegaskan dalam ayat tadi, yang Allah sempurnakan adalah nikmat agama. Kok bisa, Pak? Karena untuk nikmat dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh disebut beliau ketika meninggal dalam kondisi punya utang, berarti keadaannya gimana, Pak? Miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, beliau mati sebagai orang yang tidak punya. Utangnya belum lunas. Kok beliau utang itu ngapain toh, Pak? Beliau punya banyak keluarga, punya banyak istri, beberapa anak dari istri-istri membawa anak ya, dari anak-anak bawaan tadi ikut hidup bersama beliau. Mereka semuanya butuh nafkah. Dan Rasulullah SAW berkewajiban menyediakan nafkah untuk semuanya. Di usia beliau sudah lebih dari 60 tahun, tidak ada sumber pendapatan, maka Nabi SAW untuk memberi nafkah keluarganya utang. Beliau utang gandum sebagai sumber makanan bahan makanan bagi semua keluarga beliau. Dan baru bisa dilunasi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kalau bicara nikmat dunia, Nabi SAW tidak memilikinya dalam jumlah sebagaimana yang kita miliki. Beliau kekurangan. Maka yang dimaksud nikmat yang telah disempurnakan adalah nikmat syariat. Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW sebuah kenikmatan yang telah disempurnakan berupa nikmat syariat. Baik. Jika Allah sebut Islam itu sebagai nikmat, bagaimana cara manusia memberlakukannya? Manusia diberi nikmat. Ketika manusia diberi nikmat, di situ ada dua sikap. Ada dua sikap. Yang pertama, menerima nikmat itu dengan baik. Gimana, Pak, bentuk menerima nikmat itu dengan baik? Dia merasa gembira dengan keberadaan nikmat Islam, dia merasa bahagia dengan adanya nikmat itu, dia senang dengan nikmat itu. Maka inilah wujud syukur terhadap nikmat Islam. Syukur terhadap nikmat Islam. Berarti dia bisa mensyukuri nikmat itu. Yang kedua, ada yang menolak nikmat itu. Sehingga dia menjadi manusia yang celaka. Sesuatu yang menjadi kemuliaan, sesuatu yang bentuknya adalah kenikmatan, dia malah menolaknya. Sing boten gelem nampa syariat Islam, yang diberitahu tentang ajaran-ajaran Islam, tapi dia merasa keberatan, dia merasa kesulitan. Selama aku ngaji, apa-apa kok dadi ra entuk ya, Mas. Ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh. Agama apa toh, Mas, kayak ini? Jadinya dia merasa keberatan ketika menerima syariat. Maka jangan Allah. Saat kita belajar agama, kemudian ada rasa grundel dalam hati. Padahal yang kita pelajari itu adalah dalil. Allah berfirman seperti ini, Nabi SAW bersabda seperti ini. Kok rasanya berat nompo? Berarti itu sama dengan kita menolak nikmat. Bapak bayangkan ya, Bapak sudah lama nggak pulang. Lalu ini ada satu kesempatan pulang, Bapak pulang.
mau ketemu anak dan istri. Sebelum sampai rumah, mampir ke warung, belikan makanan, belikan oleh-oleh. Yang ini akan dijadikan sebagai hadiah bagi istri dan anak-anaknya. Sudah? Ketika ketemu, oleh-oleh itu Anda serahkan kepada istri Anda. Begitu diterima, langsung dibuang. Kira-kira sebagai suami, Anda akan ngomong apa, Pak? Kira-kira sebagai suami yang berharap nanti ketika pulang disambut dengan senyuman, hadiahnya diterima dengan penuh kegembiraan, tapi begitu istri Bapak nerima, wis nesu, emosi, hadiahnya dibuang. Kira-kira apa yang akan Anda ucapkan? Sabar. Sabar iku nek ning kene. Nek sing ngalami kejadiannya mungkin beda lagi. Kita akan sangat emosi. Mungkin Anda akan marah, mungkin Anda akan emosi. Allah anugerahkan kepada kita sebuah agama. Dan itu Allah sebut sebagai nikmat. Tapi ada orang yang tidak mau menerimanya. Berarti kira-kira apa itu? Manusia yang kufur dengan nikmat Allah. Makanya ada tipe orang yang dia menolak nikmat Allah dan mereka menggantikan nikmat itu dengan kekufuran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Coba lihat ayat ini. Allah menyebut dalam Al-Qur'an ada manusia yang disebut oleh Allah telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tahukah kamu orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan dia menjerumuskan kaumnya ke dalam negeri kebinasaan. Jahannama yaslaunaha, yaitu neraka jahanam yang akan mereka masuki. Ayat ini menegaskan ada orang yang diberi nikmat tapi ditolak. Dia diberi nikmat oleh Allah tapi dia nolak nikmat Allah. Masya Allah, kok tega wong sing kaya ngene, Pak? Itu banyak. Puncaknya adalah orang kafir yang dia tidak mau menerima agama. Saat Nabi SAW datang, mereka enggak mau terima. Sehingga Nabi SAW diapain? Diusir. Padahal Masya Allah, andaikan Pak, Nabi Muhammad SAW datang ke Jogja, Pak. Masyarakat Jogja yang mau menerima beliau angkat tangan. Oh, kita semuanya akan angkat tangan. Rebutan, monggo tenggen kula mawon, tak sediani rumah. Sebagai seorang muslim yang mencintai beliau. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang ketika beliau menyampaikan kebenaran, mereka menolaknya. Sehingga orang seperti ini dikatakan oleh Allah, baddalu ni'matallahi kufran, menggantikan nikmat Allah sebagai kekufuran. Baik, sekarang manusia yang disebut sebagai nikmat itu sudah meninggal. Yang masih bertahan adalah ajarannya. Yang masih bertahan ajarannya. Ajaran itu setelah beliau sampaikan dan dijaga oleh Allah untuk terus ada sampai akhir zaman. Ada enggak orang yang menolak ajaran beliau? Ada? Yang muslim ada? Yang muslim. Berarti mereka yang muslim dan menolak ajaran beliau sama dengan menolak nikmat. Contohnya gimana sih Pak menolak ajaran beliau itu? Kalau beliaunya sudah meninggal, ajaran beliau masih bertahan. Karena Allah pertahankan ajaran beliau sampai akhir zaman. Allah jaga Al-Quran, Allah jaga hadis-hadis beliau. Saat ada orang yang dibacakan ayat Al-Quran, disampaikan kepada mereka hadis Nabi SAW, aturan syariat, tidak mau terima. Apa kok kabeh ra entuk, Pak? Apa-apa kok ora oleh, apa-apa kok ora entuk. Apa-apa kok jadi wajib. Ada banyak orang yang merasa keberatan.
Nek ngaji ku ya aja sing jero-jero. Sing gampang-gampang ae. Yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit. Jadi Islam kok sulit. Padahal itu adalah ajaran. Tapi dia tolak. Karena masih banyak orang yang enggak mau nerima ketika dia mendengar sebuah materi yang isinya bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Aku durung iso nek kon nganggo jilbab kaya ngono ku. Tapi ya bisa enggak jadi muslim tanpa jilbab? Bisa, kalau muslim tanpa jilbab bisa. Muslimah tanpa jilbab ya enggak boleh. Bisa enggak saya jadi muslimah tanpa jilbab? Ya enggak bisa. Muslimah wajib berjilbab. Berat ya saya, Mak. Nah, kenapa berat? Ya, saya pengen enggak pakai jilbab. Saya berat kalau misalnya belajar kok isinya halal haram, haram haram, kabeh haram. Berat saya. Nek iso ya sing entuk-entuk kabeh, yang boleh-boleh semuanya. Bapak enggak bisa milih kayak gitu. Yang namanya syariat itu satu paket yang sudah disediakan. Nah, di antara bukti bahasanya Islam itu adalah nikmat, Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertanyaannya ini. Yang menjadi rahmat itu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran beliau? Yang mana? Allah menegaskan, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaran. Kenapa bukan fisik? Karena fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal, terkubur, sehingga kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa menyentuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau fisik beliau sebagai rahmat bagi alam, berarti banyak orang yang enggak dapat bagian. Banyak yang enggak dapat bagian. Karena makna rahmat bagi alam berarti rahmat bagi seluruh manusia yang hidup di alam ini. Dari mulai zaman beliau sampai akhir zaman. Dan kita bagian dari alam. Apa sih Pak makna dari alam itu? Alam artinya kullu ma siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan aku bagian dari alam itu. Bapak Ibu sekalian juga bagian dari alam itu. Kita bagian dari alam. Maka kalau fisik beliau yang jadi rahmat terbatas pada fisik beliau, berarti kita enggak dapat manfaat darinya. Karena tidak pernah bersentuhan dengan fisik beliau. Tidak pernah melihat fisik beliau. Lalu bagian mana yang menjadi rahmat bagi alam itu? Ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat bagi alam. Sehingga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang merupakan rahmat bagi alam. Maka kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebuah anugerah yang berlaku sampai akhir zaman. Sekarang lihat ini. Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah memberitahukan bahwa dia menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ai arsalahu rahmatan lahum. Maksudnya adalah Allah utus mereka sebagai rahmat bagi mereka. Siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya siapa yang menolaknya dan mengingkarinya, khasira fid dunya wal akhirah, dia akan rugi dunia akhirat. Diberi rahmat, diberi nikmat, tapi enggak nerima, dia rugi dunia akhirat.
Dan bentuknya adalah ketika dia merasa keberatan untuk menerimanya. Masih banyak orang Pak yang kadang didakwai A, B, C, diberitahu tentang syariat, itu berat untuk melakukannya. Coba Bapak lihat ini ya. Yang merem melek dulu ya. Ibadah. Itu ada yang bentuknya ritual. Ritual agama. Seperti sholat, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Insya Allah jenengan sampun ngerti nek kados ngeten niki nggih. Semuanya sudah paham ya. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Mana yang haram, mana yang haram, dia ikuti, dia taati. Mana yang boleh, mana yang dilarang, dia ikuti dan dia taati. Ibadah nomor 1, ibadah nomor 2. Kira-kira yang lebih berat yang mana? Yang lebih berat? Ibadah nomor 2 lebih berat daripada ibadah nomor 1. Maka kalau sampai ada orang yang komentar, itu kok ngaji terus itu kapan toh beramalnya? Rumangsamu ini apa tidak beramal? Yang ngaji itu Pak, jaga aturan syariat Pak. Ngasih tahu kepada masyarakat, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini mubah dan seterusnya. Ini tugasnya yang ngaji Pak. Sehingga mereka yang belajar serius mengenali aturan syariat, piye carane salat sing bener, piye carane poso sing bener, piye carane bayar zakat sing bener, piye carane jual beli yang bener. Itu sedang ibadah di sini. Yang banyak gagal sehingga orang banyak merasa kesulitan. Makanya sering kita sampaikan, rajin sholat tapi kok korupsi. Itu dia berhasil tapi gagal ibadah taat aturan. Jarane rajin poso, rajin tahajud, tapi kok nek utang hilang. Nah, misalnya, nek utang rambayar. Nah, dia memang berhasil di ritual agama, tapi gagal di taat aturan. Makanya tadi kita sebut ibadah nomor 2 lebih berat daripada ibadah nomor 1. Sehingga mereka yang sedang belajar itu, yang ngaji itu, kok tiap hari ngaji toh Pak? Beramalnya kapan? Ini dia beramal ini. Dia beramal amalan yang banyak orang tidak sanggup melakukannya. Makanya kalau ada pengajian, yang penting ngatah-ngatahaken ibadah. Memperbanyak amal soleh, tapi dalam pikiran mereka cuma ritual agama, sholawatan, mujahadan, maca Quran sebanyak-banyaknya, dzikir sebanyak-banyaknya. Tapi di saat yang sama korupsi kuota haji. Jadi dia sukses di mana? Ritual tapi gagal mentaati aturan. Bukan yang kayak gitu, keseimbangan yang diajarkan. Dan dominan isi Quran itu adalah mengajak orang untuk taat kepada aturan. Tentang aturan A, aturan B, aturan C, dalam semua kehidupan diatur. Anda akan bisa melihat betapa indahnya syariat ini kalau mempelajari semua aturan-aturan itu. Dan semuanya diatur oleh Allah. Karena bagian ini yang paling ditakuti oleh masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan masalah halal haram. Sehingga nek dikandani, iki haram loh Pak. Iki ndak boleh Pak. Ini riba, ini gharar, ini dolim. Pripun? Hah? Apa-apa kok ora oleh.
Ngaji apa iki? Apa-apa kok ora oleh. Itu contoh dia tidak mau menerima jenis ibadah yang kedua. Jadi syariat Islam yang isinya aturan tadi dikesampingkan. Dalam pikiran dia Islam itu isinya ya mau sholat, puasa, ngaji, zikir, sholawatan. Dalam pikiran dia seperti itu. Dia tidak pernah berpikir kalau model seperti ini dilarang, ini tidak boleh, dan taat kepada aturan seperti ini hakikatnya adalah bentuk ibadah. Jadi bisa Anda bayangkan ada orang yang sholawatan tapi karo joget. Berarti itu gimana itu kira-kira? Pakai sound horeg. Oh ini kan sholawatan. Sedang baca tahlil, baca la ilaha illallah tapi karo joget, dilakukan gitu ya. Maka dia merasa sedang melakukan ritual, tapi di saat yang sama dia melakukan pelanggaran aturan. Apakah seperti itu yang dimaksud ibadah? Dia gagal dalam memahami hakikat ibadah. Nah, kita punya PR besar ya. Karena ternyata masyarakat kita nggak paham tentang hakikat dari ibadah itu. Kalau hanya sebatas masalah ibadah itu ya memperbanyak ritual agama, iblis dulunya rajin ibadah. Ya. Sebelum dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dulunya iblis itu apa, Pak? Rajin sholat, rajin ibadah ini, sampai kumpul dengan malaikat. Begitu dikasih perintah A, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Nek koyong ini aku mau. Kalau seperti ini saya tidak mau. Sehingga ditanya oleh Allah, ma mana'aka antas juda id amartuk. Kenapa kau enggak mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Sombongnya metu, sombongnya keluar. Qala ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Api di atas tanah. Api itu di atas atau di bawah tanah? Hah? Di atas tanah. Karena iblis tidak tahu di dasar bumi ada api. Sehingga dia merasa kalau dia lebih unggul, lebih hebat dibandingkan Adam karena asal penciptaannya dari api. Sombongnya membuat iblis tidak mau taat kepada perintah. Jadi iblis gagal di ibadah apa? Mentaati aturan. Aturan kan isinya perintah dan larangan. Dia memang melakukan ritual, tapi dia gagal melakukan ini. Diusir oleh Allah dari surga. Dan dicap selamanya akan jadi kafir, tidak ada kesempatan untuk tobat. Maka jangan terlalu bangga dengan ibadah ritual, namun dia banyak melanggar aturan. Dan banyak orang yang terkadang merasa dengan ibadah ritual menghapus dosa pelanggaran aturan. Serapopo korupsi, engko nek dienggo haji, mulai kan jadi suci. Karena kamu baru saja keluar dari tanah suci. Tanah suci memang tanah suci. Tapi tanah suci tidak bisa mensucikan orang yang berada di tanah suci. Abu Jahal itu di tanah suci. Abu Lahab mati di tanah suci. Nggih, Pak, Abu Lahab mati di mana? Di Mekah. Sebagai tetangganya Ka'bah. Fa innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Karena tanah suci tidak bisa mensucikan siapapun yang ada di sana. Yang bisa mensucikan seorang hamba gimana? Ketika dia beramal taat, menjaga tauhid dengan baik, menjaga iman dia dengan baik, itulah yang bisa mensucikannya. Tanah suci justru akan ternodai dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba.
Makanya bermaksiat di tanah suci dosanya luwih gede. Ada nggak Pak maksiat di tanah suci Pak? Contoh. Kenapa Pak? Ngerokok. Ngerokok di Mekah. Masya Allah. Berarti dia ngerokok ini maksiat nama? Maksiat. Sudah sepakat belum? Baik. Ada banyak sekali aneka kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin di tanah suci. Sehingga bisa jadi mereka yang haji dan umroh pulang jangankan bawa pahala Pak, mulai nggawa dosa. Karena mungkin dia melakukan aneka maksiat di sana. Nah, itu berkaitan dengan masalah dia bisa melakukan ritual ibadah tapi gagal mentaati aturan. Pelanggaran pertama yang saya jumpai ketika membersamai jamaah umroh adalah meninggalkan sholat subuh. Ora sholat Pak. Mulai itu ora sholat. Pesawatnya kan terbang ke arah timur ya. Mendekat ke arah terbitnya matahari. Sehingga rata-rata bablas turu, tangi-tangi padang. Enggak perhatian dengan sholat subuh. Apakah meninggalkan sholat seperti ini dosanya bisa ditutupi dengan ibadah umroh sunnah? Ya. Loh, tapi kan saya sudah sholat di Masjidil Haram yang dilipatkan 100.000 kali. Jadi nek wae sholat ping pisan menggantikan 100.000 kali sholat setelahnya. Rumangsamu. Kata siapa itu? Ya nek ditompo. Itu pelipatan pahala, bukan menggantikan kewajiban. Pelipatan pahala itu tidak bisa menggantikan kewajiban. Sehingga kewajiban sholat tetap bertahan, wajib. Maka ketika orang meninggalkannya, dosa besar. Dan bisa jadi dosa itu tidak bisa ditutupi dengan ibadah umroh, dengan ibadah zikir dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nikmat itu telah lengkap sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi jaminan kelengkapan yang Allah tegaskan itu kelengkapan agama, bukan kelengkapan nikmat dunia. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ibnu Katsir menjelaskan, hadhihi akbaru ni'amillah. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar, Azza wa Jalla. Ala hadhil ummah, kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Di mana Allah sempurnakan agama mereka. Nah, kalau sudah sempurna, fala yahtajuna ila dinin ghairi. Maka kita tidak butuh agama yang lain. Sehingga kamu tidak perlu belajar agama lain. Dalam Islam sudah disediakan semuanya. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Dan manusia tidak butuh nabi selain Nabi Muhammad SAW. Walihada ja'alahu Allah khatamal anbiya. Karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Sehingga Anda tidak butuh nabi sebelumnya dan tidak butuh nabi setelahnya. Tidak butuh nabi sebelumnya maksudnya apa? Tidak harus kita belajar syariat nabi-nabi sebelumnya. Begitu? Bapak ada informasi ya? Saya sampaikan informasi ini. Di Malioboro baru saja ditemukan Injil yang asli. Ini ilustrasi ya. Andaikan ada ilustrasi seperti ini. Di Malioboro ditemukan Injil yang asli. Kita perlu ke sana enggak, Pak? Hah? Enggak perlu? Loh, itu ada Injil asli loh, silakan dipelajari. Kita perlu ke sana enggak? Kenapa? Sudah ada Al-Quran. Saya butuh apa dari Injil? Mungkin ada penjelasan dalam Al-Quran yang tidak disebutkan, tapi ada di Injil. Mungkin? Tidak mungkin.
Sehingga Quran ini kitab suci, Injil juga kitab suci. Barangkali ada penjelasan yang disebutkan di Injil tapi tidak disebutkan di Quran. Tidak ada. Bahkan Quran lebih lengkap daripada Injil. Sehingga Muslim tidak perlu, andaikan ada Injil asli, andaikan ya, Muslim tidak perlu belajar kitab Taurat atau belajar kitab Injil. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menampakkan wajah emosi. Lalu beliau menyampaikan kepada Umar, "Ya Umar, lau anna Musa hayyan." Wahai Umar, andaikan Musa itu masih hidup, "Tsumma taba'tumuhu wa taraktumuni," terus kau ngikuti Musa dan kau tinggalkan aku, "Ladalaltum," kau akan jadi tersesat. Karena Muslim sudah diberi oleh Allah Nabi yang membimbing lengkap, kitabnya lengkap, kok nyari yang lain, tersesat. Walaupun yang lain ini adalah syariat masa silam yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, itulah yang dipahami seperti keterangan Ibnu Katsir. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama mereka, maka mereka tidak membutuhkan agama lain. Sehingga cukup dengan agama Islam saja, enggak butuh agama yang lainnya. Dan tidak butuh Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya Allah jadikan ini sebagai nikmat, maka terimalah sebagai nikmat. Jangan sampai ketika Allah berikan kepada kita sebagai nikmat, tapi kita justru menyikapinya sebagaimana layaknya azab. Sehingga disuruh belajar agama rasane berat. Ketika disuruh untuk mengamalkan agama, sikap yang muncul menolak, anti dan seterusnya. Ya walaupun mungkin tidak keseluruhan, tapi masih ada sebagian aturan yang kadang kita menolaknya. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah ridha dan aku ridha, kata Allah. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ibnu Katsir mengatakan Allah telah ridha Islam ini sebagai agama kalian. Farduhu antum li anfusikum. Maka dari itu maksudnya adalah terimalah agama ini untuk diri kalian. Ridhoi Islam ini untuk diri kalian. Fa innahu din alladzi radiyahu Allah. Karena ini adalah agama yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Wa ba'atsa bihi afdhala rusulihil kiram. Dan Allah utus dengan membawa agama ini seorang nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah sudah ridho, masa kita enggak ridho? Allah sudah menyatakan ridho, masa kita enggak ridho? Syariat Islam tuh kayak gini loh. Dan Allah meridhoi syariat Islam yang seperti ini. Aku keberatan untuk nerima. Kowe iki piye to? Allah telah ridho, kenapa kamu tidak ridho? Berarti yang tidak ridho ini ku pripun, Pak? Ya? Yang tidak ridho itu gimana, Pak? Tidak menyikapi nikmat Allah sebagaimana semestinya. Yaitu sama misalnya orang tua memasukkan anaknya di pondok A. Wis niki bapak wis seneng kowe manggon ning kene. Belajar ning kene, bapak wis seneng. Tapi anake gak seneng. Benci dia dengan pondok itu. Gak suka dengan belajar di situ. Kira-kira gimana, Pak? Kecewa orang tuanya. Kowe iki wis tak biayai. Di pondok ini enak. Pelajarannya bagus, fasilitasnya bagus. Tak biayai. Kok saya rasa seneng? Berarti yang salah anaknya. Maka Allah telah memberikan aturan
dan Allah ridha dengan aturan itu, kok ada hambanya yang nggak suka, berarti apa? Menolak nikmat. Allah telah ridha. Baik. Dan mengamalkannya itulah bentuk menggapai ridha ilahi. Karena agama ini telah Allah ridhai, maka menerima dan menjalankan syariat agama ini adalah jalan untuk menggapai ridha Allah. Jadi kalau ini Allah ridhai, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ridha Allah? Kau amalkan ajaran agama ini, itu sama dengan kau mendekat kepada ridha Allah. Ibnu Abbas mengatakan, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman, annahu akmala lahumul iman, bahwa Allah telah menyempurnakan kepada mereka ajaran syariat iman. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada, sehingga tidak butuh tambahan selamanya, dan Allah telah sempurnakan sehingga tidak akan dikurangi selamanya. Waqad radiyahu Allah, dan Allah telah meridhoinya. Fala yaskhatuhu abada, sehingga selamanya Allah tidak akan murka kepadanya. Maka syariat yang sudah sempurna dan telah Allah ridhoi, selamanya tidak akan diganti. Selamanya tidak akan diganti. Kenapa kok belum mengamalkan syariat Islam? Saya nunggu revisi. Tidak ada, Pak. Wahyu sudah enggak turun, Bapak mau nunggu revisi apa lagi? Oh, barangkali direvisi, Mas. Iki haram halal. Bapak nunggu apa kok direvisi? Baik. Nah, mudah-mudahan dengan memahami seperti ini membuat kita jadi semakin cinta dengan agama kita, membuat kita jadi semakin menerima nikmat ini dan syariat ini yang isinya perintah, larangan dan aturan tadi, agar kita bisa mendapatkan ridha ilahi. Baik. Wallahu a'lam. Sudah syuruk belum? Meh. Sudah. Insya Allah nanti kita masih bahas masalah ini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan langsung? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya warisan. Warisan itu tidak dibagi, tidak bisa atau bisa. Itu 5 saudara. Itu bentuk warisannya tanah. Itu seperti pistol. Nah, itu mau dijual. Seperti apa? Pistol. Bentuknya seperti pistol. Ya. Ya. Itu yang 4 saudara itu minta yang bongkot itu apa namanya? Nah, itu yang pucuknya itu lebih banyak. Pucuknya lebih banyak. Terus yang besar itu dibagi 4, yang satu dibagi yang pucuknya itu. Nah, itu lebih banyak ukurannya. Nah, itu semua yang 4 itu sudah setuju. Terus pembagian banyak yang pucuknya. Itu yang 4 itu bagiannya satunya 50 meter, jadi 240. Jadi yang sisa itu 87 meter. Lah itu udah yang pas 7, yang satu lebih banyak. Itu aturannya waris itu sah apa belum, apa masih yang bagian yang banyak itu yang saya tanyakan. Terima kasih.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pistol kayak gini Pak. Bentuknya seperti itu, coba lihat. Oh, kebalik. Mirip seperti di layar ini. Ya kurang lebih kayak gini lah. Ya gitu Pak. Ya, wes. Seperti itu, yang sini 4 itu orang. 1 orang, yang sini 4 orang. Okay. Nah itu pembagiannya banyak yang sini loh, tapi yang sini udah setuju. Oh gitu. Nah, tapi nek dibagi putranya kan 2, putrinya 3. Itu kan bagian agama kan 2:1. 2:1. Itu lebih banyak itu gimana masing bagi yang lain atau tidak itu? Tapi semuanya sudah setuju. Sudah setuju. Oke. Coba, Masya Allah, ini bagian dari syariat Islam ya. Gelem nompo ilmu waris 2:1. Kan nggak semua orang sanggup menerima ya. Masa wedok kok 3:1. Padahal sing rajin ki sing wedok. Tutut ae. Sing wedok nyambut gawe usung-usung. Ya. Sehingga terkadang ada yang tidak mau menerima aturan warisan 2:1, laki-laki 2:1. Ini syariat. Dan yang namanya warisan itu tidak ada kaitannya dengan kebaktian kepada orang tua. Sehingga tidak ada teori seperti ini ya. Anak yang lebih berbakti mendapatkan jatah warisan lebih banyak daripada anak yang beling. Ada enggak? Tidak ada. Kalau sama-sama anak, misalnya sama-sama laki-laki, maka jatahnya sama. Walaupun yang satu lebih berbakti, yang satu kurang berbakti. Nah, setelah dilakukan pembagian 2:1, nek bentuknya kayak pistol ngene piye cara ngitungnya, Pak? Nggih, monggo dihitung piyambak. Intinya berkaitan dengan masalah nilai dan hasil. Setelah dilakukan pembagian 2:1, kok sing dapat lebih banyak menyerahkan kepada yang lebih sedikit. Misalnya dulur lanang mesakne kalau dulur wedok, wis jatahku tak enak awakmu sebagian. Sehingga kita jadi sama. Boleh. Boleh ya? Asal apa? Saudara laki-laki tadi sudah ridho untuk menyerahkan haknya kepada yang perempuan. Ngerti nggih? Sehingga kalau tadi yang laki-laki berapa, Pak? 3. Yang perempuan 3, yang laki-laki 2. Yang perempuannya 3, perempuannya laki-lakinya 2. Nah, yang laki-laki 2 ini sudah merasa ridho, wis gak apa-apa, kita kasihkan ke saudara-saudara kita yang perempuan. Itu yang pucuk, yang pistol itu yang laki-laki, itu yang satu laki-laki ada di tanahnya itu. Sebelahnya. Ini yang laki-laki, di sini juga ada yang laki-laki. Iya. Ya intinya kalau haknya sudah dia serahkan kepada saudaranya yang perempuan dan setelah itu mereka saling ridho, sah, boleh. Ya. Alhamdulillah. Ya, makasih. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang muslim yang terkadang masih berat menerima syariat, seperti muslimah berat menerima poligami? Apakah ini kufur dengan nikmat Islam? Wah, ini kok arahnya ke situ? Baru saja pembukaan. Baik. Coba Pak. Ini yang jawab ibu-ibu ya, bapak-bapak yang bisa jawab. Kira-kira menurut ibu-ibu, syariat poligami itu syariat yang berat atau yang biasa saja? Hah? Baik. Anda menerima syariat ini atau tidak? Menerima atau tidak? Menerima, Pak. Mereka menerima. Jadi ibu-ibu semuanya sepakat poligami itu syariat yang diterima.
Tapi jangan suami saya. Oh, benten toh Pak. Enggak sama itu. Sehingga coba Bapak tanyakan ke istrinya, kamu menerima enggak syariat poligami? Oh, nek aku menerima Pak. Dengan sangat ridho, sukacita aku menerima syariat poligami. Tapi nek iso aja sampean sing nglakoni. Baik. Karena bedakan antara menolak syariat dengan keberatan ketika dipoligami itu beda ya. Saya tidak menolak poligami, tapi saya keberatan ketika dipoligami. Paham insyaallah? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Diwajibkan bagi kalian al-qital, perang. Wa huwa kurhul lakum, dan kalian tidak menyukainya. Itu sahabat loh, Pak. Nah, yang dimaksud tidak menyukai di sini bukan membenci perintah perang, tapi tidak menyukai dampak dari perang. Karena dampak dari perang itu terluka, anggota badan ada yang hilang, bahkan kematian, harus mengeluarkan biaya besar dan seterusnya. Memberikan dampak yang secara materi merugikan manusia, sehingga mereka enggak suka. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan karena ada maslahat yang besar. Sehingga status dibenci di situ bukan benci syariatnya, tapi membenci dampak buruknya. Bahkan ketika muncul ketidaksukaan namun dipaksakan, nilai pahalanya akan lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihi darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Lalu beliau menyebutkan isbaghul wudu'i 'alal makari. Menyempurnakan wudu dalam kondisi kita enggak suka. Jadi saat wudu itu rasanya ra enak gitu. Airnya dingin sekali, atau ada yang gatel di anggota badan wudu sehingga kalau kena air rasanya celaka-celikit. Tapi dia paksa, itu akan semakin menambah pahala. Sehingga ketidaksukaan tapi dipaksakan, saya terima walaupun saya berat dan dipaksakan, insya Allah akan nambahi pahala. Begitu Pak ya? Setuju Pak? Setuju. Setuju apa Pak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau rukuk sujud panjang bacaannya apa saja biar saya bisa mengikuti. Rukuk sujud ya sama seperti jenengan hafal bacaan rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Awis ping telu imame ra tangi-tangi, Pak. Sudah 3 kali imannya belum bangkit. Ya diulang terus. Berapa kali, Pak? Berkali-kali sebanyak-banyaknya. Sudah 3 kali. 3 kali itu bukan batas. Boleh 10 kali, belasan kali. Kok imamnya gak tangi-tangi? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wis ping 10 kok imamnya gak tangi-tangi. Tak tambah terus subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Kok saya urung tangi? Oh, jebule turu. Wah, itu beda lagi kasus. Imamnya kudu ditangeni itu. Ada imam yang ketika tasyahud akhir waktu sholat duhur ngantuk, Pak. Ngantuk itu, sholat duhur, tasyahud akhir ngantuk. Sampai tangan ini sudah jatuh itu. Gak salam-salam. Makmumnya bingung kok salam gak salam-salam. Karena apa? Ngantuk. Begitu sadar gerigah dia. Apa ini? Loh kok neguri kono Pak? Apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan sampai selesai. Karena ngantuk tadi tidak membatalkan.
Dia lanjutkan sampai selesai, salam, baru makmumnya ikut salam. Jadi Bapak bisa baca doa rukuk dan sujud berkali-kali, tidak hanya maksimal 3 kali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya hafalan Quran, setiap hari harus tor 1 juz per hari, one day one juz. Yang saya tanyakan kapan yang harus didahulukan, ziyadah, murajaah, atau one day one juz. Seperti ini kembali kepada masing-masing pribadi, mana yang lebih diprioritaskan. Kalau ziyadah prioritas, silakan ziyadah. Kalau sekiranya banyak hafalan belakang yang hilang, berarti ziyadah jangan dilakukan. Ulang dulu hafalan yang sempat hilang, agar apa yang sudah dihafal tetap bertahan. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.